Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencoba untuk mengomentari berkaitan hal kisruhnya penambangan nikel di Raja Ampat yang melibatkan oknum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya sebenarnya secara pribadi mulai kemarin menahan diri untuk tidak berkomentar berkaitan dengan case ini. Namun kayaknya case ini dijadikan senjata oleh oknum-oknum tertentu atau pihak-pihak tertentu yang pengen menyudutkan marwah Nahdlatul Ulama untuk dijadikan senjata menyerang Nahdlatul Ulama baik secara umum maupun menyerang banom-banomnya Nahdlatul Ulama. Pun demikian secara pribadi sebenarnya hati saya juga miris melihat persoalan ini. Makanya kali ini saya memberanikan diri untuk berbicara. Sengaja saya pakai jas ansor sebagai bentuk profesionalitas saya seorang kader bersuara, kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Pertama saya ingin mengomentari berkaitan dengan perilaku oknum ini. Menurut hemat saya, perilaku oknum ini cukup disayangkan. Mestinya ia mempertimbangkan sebelum menerima pinangan untuk menjadi komisaris di perusahaan penambang itu, dipertimbangkan terlebih dahulu, dikaji terlebih dahulu, mengingat dirinya ini adalah pengurus besar rumah besar Nahdlatul Ulama. Kedua, melekat pada dirinya oknum ini kan katanya kiai. Setelah saya profiling seseorang ini ternyata pengurus MUI juga. Mestinya karena di dirinya melekat titel seorang kiai, ia punya wisdom, punya kebijaksanaan untuk mempertimbangkan banyak aspek sebelum menerima pinangan untuk menjadi dewan komisaris. Apakah kemudian perusahaan ini memberikan manfaat, bisa menjaga lingkungan dan lain sebagainya, mestinya kan dipertimbangkan itu. Nyatanya kayaknya orang ini hanya ya sudahlah, yang penting dia dapat cuan. Jangan-jangan dalam benak saya berpikir atau menduga, jangan-jangan oknum ini menjadikan rumah besar Nahdlatul Ulama semacam kail untuk mendapatkan keuntungan buat dirinya. Kedua, mestinya oknum ini juga mempelajari secara historical bagaimana kemudian Raja Ampat ini. Sepemahaman saya setelah saya baca beberapa referensi bahwa Raja Ampat ini, Pulau Raja Ampat ini pernah diambil kebijakan oleh almarhum Kiai Abdurrahman Wahid, mantan presiden kita, itu menjadi konservasi, dilindungi. Mestinya ia sekarang, karena sekarang oknum ini menjadi pengurus besar, menghormati dong keputusan seniornya lah bahasannya. Atau sesepuhnya lah di organisasi ini. Tidak kemudian secara serta-merta menerima. Menurut hemat saya, jujur cukup disayangkan. Kok kesannya hanya melihat keuntungan aja. Mestinya ia mempunyai wisdom melihat dampak lingkungan dari eksploitasi di Raja Ampat. Mengingat Raja Ampat itu sudah dilindungi. Konservasi alam itu. Konservasi alam. Perlindungan itu diambil kebijakannya di zaman almarhum Kiai Abdurrahman Wahid, mantan ketua umum PBNU. Mestinya menghormati itu. Gimana ya, saya melihatnya orang ini kok kesannya tidak punya, mohon maaf, ini hanya berbicara persoalan moral. Memang tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah secara norma ia mau menjadi dewan komisaris, tidak yang salah. Tapi ini persoalan norma, etika menurut hemat saya. Karena menyandang pada dirinya itu, melekat pada dirinya sebutan kiai. Karena ia juga pengurus MUI. Selain itu juga pengurus rumah besar Nahdlatul Ulama. Di pundaknya dipikul nama besar termasuk kader-kader yang ada di bawahnya. Akhirnya apa? Karena kelakuan satu orang oknum, semuanya kena. Nama besar, rumah besar Nahdlatul Ulama, banom-banomnya juga kena. Kita dibully. Seolah-olah kita diam. Seolah-olah karena yang melakukan itu adalah rumpun kita, seolah-olah kita diam. Hati kita juga menangis karena perilaku-perilaku seperti itu. Mungkin kader-kader yang lain diam, tidak berani berbicara. Mohon maaf kalau saya sampaikan apa adanya.
Saya sampaikan apa adanya. Saya sampaikan apa adanya. Dan ketiga, saya tidak mengurangi rasa hormat kepada kiai-kiai saya yang menjadi pengurus PBNU. Saya minta dengan segala kerenahan hati, tolong keluarkan orang ini, bersihkan rumah besar Nahdlatul Ulama ini dari oknum-oknum seperti itu. Keluarkan aja, buang aja. Jangan sampai karena setitik nila rusak susu sebelanga. Karena apa? Jangan sampai karena olah satu orang oknum yang menurut hemat saya tidak punya wisdom, rusak rumah besar ini, nama baik ini. Sekali lagi saya minta dengan segala kerendahan hati pengurus PBNU untuk mengambil langkah tegas terhadap perilaku oknum ini. Keluarkan saja. Kalau dia sudah tidak lagi menjadi pengurus PBNU, bebas mau jadi Dewan Komisaris. Karena mengingat dirinya sekarang itu menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama, maka mestinya ia menjaga nama besar Nahdlatul Ulama itu. Tidak kemudian ada tawaran Dewan Komisaris, jalan yang penting ada cuan. Tidak dipertimbangkan aspeknya bagaimana, dampaknya bagaimana. Sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat. Dan mohon maaf sengaja saya pakai jas kebesaran Ansor ini sebagai bagian dari banomnya Nahdlatul Ulama, bersuara sebagai bukti bahwa kita ini tidak diam terhadap hal-hal yang menurut hemat saya setidak-tidaknya menurut nurani saya bahwa langkah yang diambil oleh oknum ini menurut hemat saya menabrak nurani saya setidak-tidaknya dari aspek moral. Karena kenapa? Melekat pada dirinya itu adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama, kiai yang mestinya itu mengayomi, punya wisdom, punya kebijaksanaan dalam hal mengambil sesuatu itu dipertimbangkan banyak aspek. Nyatanya tidak. Yang dipikirkan hanyalah cuan. Karena saya yakin kalau ia mempertimbangkan secara matang, mengingat di situ juga ada kebijakan mantan presiden yang notabene-nya adalah mantan ketua umum PBNU yaitu Kiai Abdurrahman Wahid, mestinya ia nolak. Nyatanya ia menikmati itu meskipun kerusakan terjadi di Raja Ampat. Sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap kiai saya di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya mohon dengan segala kerendahan hati untuk membersihkan oknum-oknum seperti itu dari rumah besar Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.